Saya mendapatkan SMS untuk mengisi kajian jitu ngaji Sabtu. Saya pikir datang ke Bandung subuh di hari Jumat, istirahat sebentar. Jumat kemarin khutbah di Bulog, kemudian pada asar live di TVRI. Hari ini di sini, nanti malam di Surade, dan malam Seninnya di Jampang Kulon. Waktu itu saya berpikir fisik tentu akan capek, tentu akan lelah, karena perlu tenaga, perlu waktu, perlu kekuatan. Tapi saya mendapatkan pelajaran banyak dari perjalanan umroh, di mana saya merenung apa sih yang membuat menarik bagi kota Mekah dan kota Madinah. Gunungnya tidak lebih indah dari gunung yang ada di negara kita. Gunung di negara kita hijau, rano, dedaunan. Gunungnya indah, pelatarannya nyaman, udaranya juga mantap. Sementara di sana gunungnya batu, pelatarannya padang pasir, air susah didapat. Cuacanya kalau lagi panas ekstrim luar biasa, sampai belah-belah kaki. Kalau dinginnya luar biasa, sampai panas hidung terasa. Apa sih yang membuat menarik? Sehingga semua umat Islam yang beriman kepada Allah, kalau ditanya apa yang dirindukan, mereka merindukan untuk datang ke Haramain, kedua tanah suci yang dimuliakan Allah. Padahal kalau secara geografis gunungnya tidak lebih indah dari gunung di negara kita, lingkungannya tidak lebih indah dari lingkungan di negara kita, kesuburannya pun demikian. Tapi kenapa semua orang ingin datang ke sana? Inilah hebatnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 128 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi. Disampaikan di situ bahwa man amana minhum billah, bagi mereka orang-orang yang beriman. Ingatlah tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbiz'al hadha baladan amina, ya Allah jadikanlah tempat ini sebuah negara yang aman. Aman di sini tentu bukan hanya aman dari sebuah pertempuran, bukan hanya aman dari sebuah pertandingan, tapi masya Allah aman segala-galanya. Aman hatinya, aman lingkungannya, aman tempatnya. Warzuq ahlahu minas samarat. Di kota Mekah kita sulit mencari pohon mangga, tapi buah mangga banyak. Di kota Mekah dan Madinah sulit mencari pohon pisang, tapi buah pisang banyak. Sepertinya di sini ada sesuatu yang subhanallah boleh dikatakan sangat luar biasa dahsyatnya doa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Itu pertanyaannya. Sampai Allah menyatakan melalui sabda Rasulullah, Innallaha yuhibbul mullihina biddu'a. Allah itu sangat suka, sangat cinta kepada orang-orang yang mengulang-ulang dalam berdoa kepada Allah. Innallaha yabghadu liman taraka du'aahu. Allah sangat murka
kepada orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui sabda Rasul, ad-du'a mukhul ibadah. Intisari daripada ibadah itu adalah doa. Ad-du'a muhul ibadah. Intisari daripada ibadah itu adalah doa. Makanya as-salatu huwa doa. Salat itu adalah doa. Dalam salat ada doa yang luar biasa yang kita panjatkan kepada Allah, dan saya kira ini doa terlengkap. Seandainya kita tidak berdoa lagi dengan salat, dengan doa yang ada dalam salat, sepertinya sudah cukup. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Kalau sudah diampuni dosa, mau apa lagi? Minallah, kita datang dari Allah. Billah, hidup di bumi Allah. Ilallah, kita akan kembali kepada Allah. Datang dari Allah dalam keadaan fitrah, kembali kepada Allah kita ingin dalam keadaan fitrah. Kalau sudah diampuni dosa, tidak ada jarak antara kita dengan Allah, berarti pertolongan Allah begitu dekat. Tidak ada jarak antara kita dengan Allah, berarti apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Rabbighfirli, doa pertama. Warhamni, sepertinya walaupun dosa kita telah diampuni, kalau hidup kita hina, tak lengkap dan tak sempurna, karena di dunia kita perlu dunia. Dalam hidup kita perlu kehidupan. Dalam sebuah kenyamanan kita perlu fasilitas untuk kenyamanan. Rabbighfirli warhamni, muliakan aku dengan rahmatmu. Makanya ada doa dalam bahasa Sunda itu, Allahumma tuhya wala tuhse. Ya Allah, berikanlah kehidupan, butuh apapun ayah tuhya, wala tuhse, butuh apapun tong hese. Doa bahasa Sunda itu. Rabbighfirli, ampuni dosaku, warhamni, muliakan aku dengan kemuliaan. Tidak sampai dalam kehidupan kemuliaan dalam sifatnya dunia, warfa'ni, angkat derajatku. Secara materi mungkin diantara kita tidak sama, Pak. Karena ini sudah janji Allah, wallahu fadalla ba'dukum ala ba'din birizki. Allah menjadikan diantara kita itu berbeda-beda dalam rizki. Sama pekerjaannya, rizkinya beda. Sama PNS-nya, rizkinya beda. Sama TNI-nya, sama Polri-nya, rizkinya beda. Sama tinggal di Geria Carakanya, rizkinya beda. Bahkan sama lahir dari rahim yang sama, adik dan kakak sekalipun, rizkinya beda. Wallahu fadalla ba'dukum ala ba'din birizki. Karena rizki dibeda-bedakan oleh Allah, maka kemuliaan seseorang tidak mesti semuanya berdasarkan rizki. Ada orang yang diberikan rizki berlebih tapi malah hina dengan rizkinya. Ada orang yang terbatas rizkinya tapi mulia dengan keterbatasannya. Maka dalam doa itu kita bermohon, Rabbighfirli warhamni warfa'ni, mohon diangkat derajat. Setelah diangkat derajat, warzuqni, menginginkan rizki yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu rizki untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Diampuni dosa, dimuliakan Allah, diangkat derajat, dilimpahkan rizki. Kalau hidup tersesat, apalah artinya? Makanya, wahdini, berilah jalan petunjuk yang terbaik, agar mampu mempergunakan derajat yang tinggi, rizki yang berlimpah di jalan Allah, yang diridhoi Allah, yang membuat lebih dekat kepada Allah. Semua itu seolah-olah tidak ada gunanya kalau tubuh kita sakit. Maka kita pun bermohon, wa'afini wa'fu anni. Masya Allah.
Ad-du'a muhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah kepada Allah. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, orang yang pertama kali membangun kembali Ka'bah, berdoa kepada Allah, Rabbij'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negara ini adalah negara yang aman, subur makmur, gemah ripah loh zenawi toto tentrem kertora harzo, dikabul Allah. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah penduduknya rizki terutama dari buah-buahan. Salah satu kebiasaan perjalanan umroh saya adalah umrohnya itu 4 kali. Yang pertama mikot dari Bir Ali, yang kedua ziarah Armuna, dan untuk keberangkatan kemarin Arafah ditutup, Pak. Tidak bisa masuk ke Arafah karena kita saksikan sedang ada perbaikan-perbaikan menjelang musim haji. Setelah dari Armuna kita ngambil mikot yang kedua dari Ji'ronah. Ji'ronah juga ini ada keajaiban doa, karena dulu Rasulullah selalu lewat ke tempat itu, diketahui oleh kafir Quraisy, kemudian sumur itu diracun. Tujuannya agar Rasulullah meninggal dengan racun itu. Benar saja, tatkala Rasulullah lewat di sumur itu, Rasulullah pun mengambil air dari sumur Ji'ronah. Begitu mau diminum, aras bergetar. Allah memerintahkan Jibril untuk turun ke bumi. Jibril kemudian berkata, ya Rasulullah, jangan kau minum air itu, ludahi terlebih dahulu air itu. Sumur Ji'ronah diludahi oleh Rasulullah SAW dengan terlebih dahulu berdoa kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sumur itu yang tadinya racun menjadi dawa, menjadi obat. Kita mikot yang kedua dari Ji'ronah. Mikot yang ketiga, selalu kita berkunjung kepada Taif, di mana di Taif ada sebuah masjid yang sangat luar biasa, yaitu Masjid Abdullah bin Abbas. Di sebelah masjid itu dimakamkan beliau, dimakamkan pula putra dari Sayyidina Ali An-Nawawi, putra dari istri selain Siti Fatimah Az-Zahra. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas adalah seorang ahli hadis yang luar biasa. Di situ pun ada Masjid Adas. Masjid Adas itu adalah sebuah masjid di mana saat itu ada seorang pastor terpesona kepada akhlak Rasul. Kemudian dia berikrar 2 kalimat syahadat. Nama pastor itu adalah Adas. Kemudian dibangunlah masjid, dan masjid itu dinamakan Masjid Adas. Berseberangan dari masjid itu ada Masjid Koh. Koh itu bahasa Sunda ada kok. Bahasa Indonesia ada kok teh naon? Kentop. Ada Sunda kene kentop. Saat itu penyok ya. Penyok mah bengok. Saat itu Rasulullah berharap 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah ada dukungan dari orang Taif. Rasulullah berharap ada dukungan dari orang-orang Taif, tapi ternyata jauh dari yang diharapkan. Begitu sampai di kota Taif, kaum Sakif bukannya menyambut Rasulullah, malah melempari Rasulullah. Begitu Rasulullah dilempari, kembali aras bergoyang. Jibril turun, malaikat sang penjaga gunung pun kemudian hadir di situ. Ya Rasulullah, minta izin sama Allah agar gunung ini aku lemparkan ke penduduk Taif, dan semua penduduk Taif akan binasa saat itu. Apa jawaban Rasul? Inilah akhlak Rasulullah yang sangat mulia. Kata Rasulullah, Allahumma hdi qaumi. Rasulullah malah berdoa kepada Allah, dan ini hebatnya doa. Saat itu penduduk Taif menolak datangnya Rasulullah. Rasulullah berdoa. Apa yang terjadi hari ini? Di Taif tidak ada satu orang pun yang tidak beriman kepada Allah. Tempat Rasulullah merenung tatkala dilempari batu oleh orang-orang Taif, bahkan dilempari dengan kotoran. Bekas tangan Rasulullah, batu itu dekok. Saya bingung bahasa Indonesianya dekok itu apa. Nah, dekok lah hafalnya. Tempat Rasulullah merenung itu dibangunlah masjid, dan disebutlah Masjid Koh, artinya dekok. Hebatnya doa Rasulullah di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kembali kepada kajian saya tentang doa-doa dalam Al-Quran, betapa pentingnya kita berdoa kepada Allah, dan banyak hal-hal yang telah terbukti bagaimana dahsyatnya sebuah doa. Dahsyatnya sebuah doa ini sangat luar biasa. Maka apabila hari ini mata sudah sulit untuk melihat, otak sudah sulit untuk berpikir, kaki sudah sulit untuk berjalan, aktivitas sudah terbatas, tidak ada yang harus kita lakukan kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah kita berdoa kepada Allah harus menunggu saat itu dulu? Rasulullah menyampaikan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Datanglah kepada Allah tatkala kalian dalam keadaan bahagia. Ya'rifka fisiddah. Tak perlu diminta, Allah akan datang kepada kita tatkala kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan pailit, dalam keadaan tersepit, dalam keadaan morat-marit. Ta'arraf ilallah firraha, sedang sehat datang ke masjid, sedang diberi berlimpah harta, berdoa kepada Allah, perbanyak sedekah, perbanyak jariyah. Masih muda dekat-dekat dengan Allah, masa tua Allah akan dekat kepada kita dengan rahmat dan kemuliaannya. Masya Allah. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Haruskah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, menunggu terjepit terlebih dahulu, terhimpit terlebih dahulu, pailit terlebih dahulu? Ini pertanyaannya. Justru hari ini kita sedang lapang. Kita bangun di pagi hari nyaman. Teman kita di Palestina, Pak, Masya Allah, mau masuk ke Masjidil Aqsa saja 5 menit sebelum waktunya kita nggak boleh masuk. Kita tinggal di sebuah hotel namanya Hotel Nasional. Menuju Al-Aqsa itu kurang lebih setengah jam. Masuk ke bawah, masuk ke perkampungan orang Palestina. Di situ banyak jualan, di situ juga banyak peminta-minta. Begitu sampai di gerbang Masjidil Aqsa, Masya Allah, tentara Israel dengan wajah yang menakutkan, diajak seri, lain seri, Pak, bolotot. 5 menit sebelum waktu dibuka, saat itu diizinkan dibuka adalah jam 4. Tidak boleh masuk. Begitu masuk ke pelataran Masjidil Aqsa, alhamdulillah, sepanjang luas kita mampu melihat bagaimana indahnya pohon-pohon zaitun yang luar biasa. Di situ banyak kucing-kucing berlarian. Datang kita ke masjid yang pertama, dan itu bukan masjid yang dipakai sholat oleh Rasulullah. Masjid yang kubah kuning adalah masjid di mana di situ ada batu yang mengapung. Di bawah batu itu kita bisa sholat, dan di atas batu itu terakhir kaki Rasulullah menginjakkan bumi sebelum dimi'rajkan oleh Allah ke langit pertama sampai langit ke-7, ke Rob, ke Mustawa, Sidratul Muntaha, alam malakut, alam jabarut, alam ilahut. Mau masuk ke alam ilahut, Jibril tidak bisa menemani Rasulullah. Hanya Rasulullah yang diizinkan Allah masuk ke alam ilahut. Saking privasinya tempat, Jibril saja nggak boleh masuk. Masuk ke tempat itu, Allah memberikan salam. Hebat, Pak. Saya berkunjung ke rumah Bapak. Kalau Bapak sudah menunggu kehadiran saya, yang menyambut itu Bapak. Baru parkir saja mobil saya, Bapak sudah berdiri di depan rumah. Kemudian saya turun dari mobil, Bapak yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, sehat Ustaz. Berarti Bapak yang menunggu saya. Rasulullah masuk ke alam ilahut, Allah yang mengucapkan salam kepada Rasul. Apa salamnya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah abadikan dalam salat. Apa jawaban Rasul? Assalamu alayna. Domir mutakalim ma'al ghair, tidak mempergunakan domir mutakalim wahdah. Rasulullah tidak menjawab assalamu alayya. Kenapa? Karena doa Rasulullah di hadapan Allah saat itu, inilah yang membukakan pintu syafaatul udma. Syafaat yang tidak akan diberikan oleh nabi manapun kecuali oleh Rasulullah. Begitu nanti alam semesta sudah hancur, semuanya binasa kecuali Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua binasa, termasuk malaikat sang pencabut nyawa pun binasa saat itu. Hancur semuanya.
kecuali 8 yang tidak hancur. Salah satunya aras, surga, neraka, ruh, cungcurungan. Cungcurungan tidak hancur. Cungcurungan itu apa? Apa? Tulang ekor. Itu nggak hancur, Pak. Nanti itulah yang akan membangkitkan kembali. Di yaumul ba'as Allah kembali dibangkitkan semua kita. Allah kembali bangkitkan semua makhluknya. Dan yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala semua manusia sudah berkumpul di yaumul mahsyar, tempat berkumpul yang begitu luas tapi sempit. Nah, ini bahasa Quran tuh endah. Yaumul mahsyar itu sebuah tempat yang sangat luas tapi sempit. Kenapa? Karena manusia pertama sampai manusia terakhir semua ngumpul di situ, semua jin ngumpul di situ. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Manusia bangkit bertanya-tanya. Dalam bahasa nadom pesantren adalah nadoman yang sangat indah. Lumpat sakabeh jalma